Di lain tempat, Jinong memasuki rumah judi dan terlihat banyak sekali petarung ilegal di arena. Rumah judi tersebut milik suku Wu Jianmen yang dipimpin oleh Dongqi. Dua orang pengurus rumah judi itu kaki tangan milik Dongqi. Su Yi bersama teman prianya yang bernama Tong. Mereka berdua pun menghampirinya, dan sesaat mereka melihat Jinong memegang pelakat suku Wu Jianmen mereka. Jinong lalu dibawa masuk oleh mereka dan diberikan makanan beserta minuman. Di sana, Tong mengajaknya berduel. Apabila ia menang, maka bukan hanya tempat tinggal, tapi uang berlimpah juga akan dengan mudah ia dapatkan. Jinong yang mendengarkan hal tersebut menerima tantangannya. Mereka pun berduel di sana. Awalnya, Tong menggunakan satu tangan. Merasa Jinong cukup kuat, ia pun akhirnya menggunakan kedua tangannya. Pedang itu pun tepat di leher Jinong. Lalu tanpa sengaja, ia bisa menggunakan kembali pedang api iblis, yang membuat Tong langsung menyerah. Melihat kemampuannya, Tong mengajaknya bergabung untuk bekerja di rumah judi. Ia akan mendapatkan uang yang banyak apabila bisa selalu menang saat bertarung di arena. Dengan begitu, ia juga bisa mengasah kemampuannya. Jinong tanpa berpikir panjang langsung menerima tawaran tersebut. Sementara di tempat lain, kepala sekolah memanggil Yu'er dan memintanya untuk menemani Jining pergi membunuh siluman ular. Karena misi tersebut sangatlah berbahaya. Ia ingin memastikan Jining dalam keadaan selamat apapun yang terjadi. Yu'er yang mendapatkan perintah itu siap melaksanakannya. Kembali ke Jinong. Kini ia bertarung melawan pria yang digadang-gadang tidak terkalahkan di arena judi. Dari kejauhan, Dongqi memperhatikannya dan berniat merekrut Jinong ke dalam suku Wu Jianmen miliknya. Pertarungan itu pun akhirnya dimenangkan oleh Jinong, dan kini ia menjadi petarung tak terkalahkan di arena judi. Singkatnya, Jining bersama Yu'er telah tiba di wilayah tempat siluman ular. Ia meminta Yu'er untuk pulang. Sudah cukup mengantarnya sampai ke sana saja. Yu'er menjawab, ia tidak hanya mengantarnya saja, melainkan juga membantunya untuk membunuh siluman itu. Bukan bermaksud meremehkan kemampuannya, namun semuanya ini atas perintah dari kepala sekolah. Jining lalu mengajaknya pergi mencari siluman tersebut, dan tiba-tiba siluman ular lalu keluar dengan sendirinya, karena menyadari akan kedatangan mereka. Sesuai rumor yang mengatakan siluman ular memang terlalu kuat, bahkan mereka berdua kewalahan untuk mendekatinya. Mereka pun memilih kabur dari sana. Namun siluman tersebut terus mengejar, sehingga membuat mereka terjatuh ke dalam sungai. Jining yang melihat Yu'er kehabisan nafas lalu memberikan ia nafas buatan. Sementara di tempat lain, Jinong mengintip Julian yang sedang mencari tanaman obat. Keberadaannya disadari oleh Julian dan segera menghampirinya. Di sana Julian bertanya kenapa setiap melihatnya, Jinong selalu memanggil dengan nama Qiyu. Jinong menceritakan kalau Qiyu adalah istrinya yang telah meninggal dalam saat mengandung.
dan wajah mereka sama percis. Julian lalu menangis setelah mendengarkan cerita yang sangat menyedihkan itu. Ia tidak menyangka hidup Jinong akan semenderita itu. Kembali ke mereka, Jining membawa Yu'er ke dalam goa. Di sana ia mengenalkan dewa laut yang bernama Huang kepadanya. Huang berkata kepada Yu'er untuk tidak menceritakan tempat itu kepada siapapun. Mengetahui mereka berdua sedang melawan siluman ular, Huang memberikan bantuan dengan berkata kelemahan siluman ular itu terletak di mata sebelah kiri. Mereka berdua cukup menyerang mata sebelah kiri saja, maka siluman tersebut bisa dikalahkan. Mendengarkan hal tersebut, Jining beserta Yu'er langsung keluar dan kembali menghadapi siluman ular. Teknik jurus 1000 pedang milik Jining berhasil melumpuhkan siluman itu. Di saat ia hendak membunuhnya, datanglah seorang wanita yang keluar dari portal dimensi dan memohon kepada mereka untuk tidak membunuh hewan peliharaannya. Karena tidak kenal dengannya, Jining menjelaskan siluman ular itu selalu membunuh umat manusia dan sangat berbahaya. Wanita yang bernama Melati ini menjawab, hewan peliharaannya tidaklah jahat, melainkan manusia yang sangat jahat, yang selalu mengincar empedu ular untuk bahan pengobatan. Maka dari itu, siluman ular selalu membunuh manusia untuk balas dendam. Lalu timbullah sebuah ide yang dimana Melati akan memasukkan siluman ular ke dalam pedang milik Jining. Dengan begitu, Jining bisa semakin kuat apabila saat bertarung. Dan lagi pula, siluman ular miliknya tidak akan mati sia-sia. Jining menyetujuinya dan siluman itu pun dimasukkan ke dalam pedangnya. Setelah itu, Melati berterima kasih kepada mereka karena tidak membunuh hewan peliharaannya. Ia berjanji akan membantu mereka apabila dalam kesusahan. Jining beserta Yu'er kembali ke sekolah dan melapor kepada kepala sekolah kalau siluman ular sudah dijinakan dan berada di dalam pedangnya. Sebagai bukti, Melati, pemilik siluman ular tersebut, menjadi saksinya. Sebelum Melati pergi, ia sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Jining. Apabila perlu bantuan, ia siap akan membantunya, karena ia bersama siluman ular memiliki keterikatan batin. Setelah itu ia pun pergi dari sana. Kepala sekolah salut melihat kehebatan Melati, karena bisa menggunakan portal dimensi sesuka hatinya, karena sangat jarang ada orang yang bisa menggunakan ilmu tersebut. Akhirnya, Jining yang berhasil menaklukkan siluman ular disambut meriah oleh semua murid yang awalnya meremehkannya, kini mengakui kehebatannya. Dari kejauhan, Jinong merasa tenang melihat saudaranya kini pulang dalam kondisi baik-baik saja. Setelah itu, Muzi bersama Julian merayakan keberhasilan Jining dengan memberikan arak kepadanya. Julian lalu tanpa basa-basi langsung berkata kalau ia menyukainya. Sontak, semua orang di sana langsung terdiam, sampai-sampai Jining tidak mampu berkata apa-apa. Julian berkata apabila Jining tidak menyukainya, tidak jadi masalah. Ia akan berusaha membuat Jining jatuh cinta kepadanya. Lalu semua murid dikumpulkan oleh Guru Feng. Di sana ia ingin Muzi melawan seorang wanita yang bernama Dilong. Karena hanya mereka berdua satu-satunya yang ahli dalam membuat boneka pupet, yaitu boneka petarung. Boneka pupet masing-masing dari mereka lalu dikeluarkan untuk berduel. Dan terlihat jelas Muzi dengan mudah mengalahkan boneka pupet milik Dilong sampai hancur.
Dilong menjadi tidak terima karena boneka pupet miliknya dihancurkan, karena ia membuatnya membutuhkan uang yang tidak sedikit. Oleh karena itu, ia meminta Muzi untuk ganti rugi senilai 10.000 heiban. Awalnya, Guru Feng meminta Dilong untuk jangan memperbesar masalah, karena duel tersebut pasti akan menghancurkan salah satu dari boneka pupet mereka. Namun Guru Chen datang ke sana dan setuju atas perkataan Dilong. Muzi harus menggantinya. Guru Feng yang sedari awal tidak menyukainya lalu pergi dari sana. Jining menjelaskan kalau duel tersebut memang mengharuskan mereka bertarung. Rusak atau tidaknya, seharusnya itu tanggung jawab pemilik boneka pupet. Guru Chan menjawab kalau ia tidak peduli. Kalau Muzi tidak mau ganti rugi, ia akan menghukum Muzi untuk menghadap tembok selama 3 bulan. Tidak ingin Muzi dalam masalah, Jining menjawab kalau ia akan mengganti rugi dan akan mempersiapkan 10.000 heiban dalam waktu 3 hari. Mereka bertiga lalu berdiskusi bagaimana cara mencari uang sebanyak itu. Jining memiliki ide. Ia akan bertarung di arena judi. Apabila ia menang, maka mendapatkan 10.000 heiban bukanlah masalah besar. Tak lama kemudian, Yu-er datang ke sana dan tidak setuju dengan idenya tersebut karena arena judi tempat yang sangat berbahaya. Jining menjawab, saat ini mereka tidak memiliki jalan keluar dan itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Akhirnya, Jining masuk ke dalam arena judi. Ia pun menggunakan topeng untuk menutupi identitasnya sebagai murid sekolah Heibai. Tak lama kemudian, Lata datang ke sana untuk mengikuti arena judi tersebut. Ia sengaja datang ke sana karena sudah tahu di balik topeng itu adalah Jining. Alasan ia datang ke sana selain untuk membantunya mendapatkan uang, ia juga ingin mengetes kemampuan Jining. Kenapa bisa menjadi murid panggilan khusus di dalam sekolah Heibai. Pertarungan pun berlangsung sangat sengit, dan sesaat Jining menggunakan jurus andalannya, yaitu jurus pedang air, yang membuat Lata sedikit kewalahan melawannya. Setelah mengetahui kemampuan Jining, ia pun mengaku kalah dan pergi dari sana, yang membuat Jining memenangkan duel tersebut. Mereka pun kembali ke sekolah dan membawa uang tersebut. Namun baru saja tiba, semua murid langsung menghadang mereka bertiga, yang ternyata Jining bersama Muzi dan Julian sudah ketahuan pergi ke arena judi, yang dimana hal tersebut melanggar aturan sekolah. Mereka bertiga lalu dibawa ke aula, dan semua murid meminta kepala sekolah untuk menghukum Jining, Muzi, dan Julian karena telah melanggar aturan sekolah. Karena tidak ada jalan lagi, Jining mengakui perbuatannya, dan ia mengaku hanya sendiri yang pergi ke arena judi, sementara Muzi dan Julian tidak ikut. Ia berkata seperti itu supaya kedua temannya selamat. Guru Chan berencana mengeluarkan Jining menurut aturan sekolah Heibai. Namun, kepala sekolah berkata tidak akan mengeluarkan Jining, karena aturan sekolah dibuat beribu-ribu tahun lamanya. Sudah saatnya ia mengubah peraturan tersebut, karena mengingat zaman sekarang sudah modern, tidak seperti zaman dulu lagi. Guru Feng setuju dengan kepala sekolah. Ia juga berkata, Jining dan yang lainnya tidak perlu harus dikeluarkan dari sekolah. Kalau main salah-salahan, semua murid saat ini juga bersalah. Karena semua murid sudah tahu kalau Jining pergi ke arena judi, namun mereka semua tidak memberitahukan sejak awal, dan malah berdiam diri dan menunggu Jining pulang sekolah terlebih dahulu, baru segera melapor. Sontak, semua murid langsung panik atas perkataan Guru Feng. Kepala sekolah memaafkan kesalahan Jining dan memintanya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jining, Muzi, dan Julian berterima kasih kepada kepala sekolah.
Setelah itu, saat di luar, mereka bertemu dengan Lata. Julian menuduhnya sebagai orang yang telah membocorkan rahasia mengenai mereka yang pergi ke arena judi. Lata mengaku kalau itu bukan perbuatannya. Namun karena Julian tidak percaya, Lata tidak ambil pusing dan pergi dari sana. Jining meminta Julian berhenti. Siapapun orang yang membocorkan rahasia tersebut sudah tidak penting lagi, karena pada dasarnya ia memang bersalah. Ternyata memang benar bukan Lata pelakunya, melainkan ada salah satu wanita yang memang tidak menyukai Jining bersama teman-temannya, dan wanita itu yang membocorkan rahasia tersebut. Murid laki-laki di sana menjadi marah karena atas perbuatannya itu, kini Lata dituduh sebagai orang yang membocorkan rahasia tersebut. Ia pun tidak terima karena ia mengidolakan Lata dan tidak setuju atas perbuatannya. Wanita tersebut tidak peduli dan ia merasa senang apabila Jining dan kawan-kawannya tersiksa. Percakapan mereka tak sengaja didengar oleh Yu'er dari kejauhan. Hal itu pun ia ceritakan kepada Jining. Dan Jining menjawab ia sudah tahu Lata memang bukan pelakunya. Karena apabila Lata membocorkan rahasia mereka, sama saja ia sendiri juga bunuh diri, dikarenakan ia juga berada di arena judi tersebut. Setelah itu, Yu'er menghampiri Lata yang sedang berlatih. Kedatangannya ke sana hanya ingin mengucapkan terima kasih. Berkat bantuannya, Jining mendapatkan 10.000 heibai. Ia tahu Lata tidak memiliki teman dan merasa kesepian. Mereka sangat senang apabila ia bergabung bersama mereka. Lata yang merasa malu tidak memperdulikan perkataannya dan pergi dari sana. Lalu semua murid dipanggil. Kepala sekolah mengumumkan festival boneka pupet akan segera dilaksanakan. Berhubung hanya ada 3 murid yang bisa menggunakan boneka pupet, maka akan dibentuk 3 kelompok. Siapapun pemenangnya akan mendapatkan hadiah dan kitab bela diri yang bernilai sangat mahal. Semua murid berantusias mendengarkannya. Muzi lalu mengumpulkan mereka semua dan meminta bantuan untuk menjadi kelompoknya. Ia meminta Julian untuk mengumpulkan bahan-bahan pembuatan boneka pupet. Sedangkan Jining dipinta untuk mengajari boneka pupet miliknya agar bisa bertarung. Di sana, Yu'er tidak bisa membantu dan hanya bisa menyemangati mereka saja. Dari arah atas, Dilong bersama kelompoknya meremehkan Muzi, karena Muzi dianggap tidak akan bisa mengalahkannya. Dilong memiliki banyak uang dan bisa membuat boneka pupet yang sangat hebat, sementara Muzi sangat miskin dan pastinya tidak memiliki uang untuk membuat boneka pupet yang sangat tangguh. Muzi hanya tertawa mendengarkan perkataan mereka. Jining lalu menemui Huang dan meminta bantuannya cara untuk membuat boneka pupet yang tangguh dan kuat. Huang senantiasa selalu membantunya dan ia pun memberikan sebuah cermin kuno yang dimana hanya ada 3 saja di dunia ini. Ia cukup menghadapkan cermin kuno tersebut ke hadapan boneka pupet, maka dengan otomatis boneka apapun yang dibuat akan berubah menjadi seperti layaknya manusia dan akan bertingkah sesuai perintah dari si pemilik. Bahkan tidak menutup kemungkinan bisa memiliki jiwa yang dapat menyerang si pemilik. Huang memintanya untuk berhati-hati, namun Jining langsung pergi dari sana setelah mendapatkan cermin tersebut tanpa mendengarkan penjelasan darinya.